Ada yang tak biasa namun luar biasa unik bergulir di lokasi syuting sinetron Orang Ketiga akhir-akhir ini. Ya, seiring dengan semakin melejitnya sinetron Orang Ketiga merajai rating televisi nasional, lokasi syuting sinetron yang dibintangi oleh Naysila Mirdad, Ronaldo Stockhorst, Marshanda hingga Faye Nabila itu pun semakin ramai dikunjungi jajaran fans yang baper. Pemandangan seperti inilah yang pekan ini terekam secara khusus oleh kamera tim Hotshot. Di tengah keseruan Samuel Zilquin berkompetisi memainkan permainan Ludo saat break syuting, tiba-tiba seorang fans cilik mendatangi pemeran sosok Rangga tersebut. Uniknya fans tersebut tidak hanya datang dengan tangan kosong, tapi sambil membawa hadiah. Sebuah momen yang kabarnya sudah menjadi langganan terjadi di lokasi syuting Orang Ketiga. Tak main-main, bahkan Marshanda pun mengungkap jika ada masyarakat luar Jawa seperti Lampung hingga Palembang yang rela jauh-jauh datang ke lokasi syuting hanya demi bisa bertemu dengan para bintang sinetron Orang Ketiga seperti berikut ini. Aduh. Oke pemirsa, mulai ketat ini pemirsa. Ya mulai. Maksudnya Ucup tapi salah pemirsa. Akhirnya juara 3. Apa dek? Mau foto? Oke. Sini. Oke. Sini aja nggak apa? Berwarna. Fotonya mana kamera? Aku warna biru. Amanda warna. Oh iya. Makasih ya. Saran ya. Kaos. Dapat kaos. Nah, Merah. Emang di lokasi syuting Orang Ketiga itu makin kesini makin banyak banget orang-orang yang datang ya, dan nggak cuma dari Jakarta doang. Kadang-kadang bahkan kalau weekend tuh ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Palembang, ada yang datang dari Semarang. Jadi lucu sih sebenarnya, karena itu bentuk apresiasi mereka dan bentuk mereka penasaran pengen lihat kalau di lokasi langsung tuh kayak apa sih gitu. Cuman jadinya kayak gitu, kadang-kadang kita misalnya lagi mau take, kita kadang-kadang mesti harus ngasih waktu dulu untuk mereka kan, karena kesian ya mereka jauh-jauh datang dari luar kota. Uniknya, kado yang diterima Samuel hanya sebagian kecil dari setumpuk hadiah dan perhatian khusus yang didulang para pemain sinetron Orang Ketiga, khususnya ketiga pemeran utamanya, yaitu Ronaldo Stockhorst, Naysila Mirdad, dan Marshanda. Bagaimana tidak, mereka bukan cuma menuai panen karangan bunga hingga kue, tapi juga sejumlah barang-barang unik. Di antaranya, sebuah barang yang sukses membuat Marshanda terharu dan mengenakan hadiah dari fansnya tersebut setiap hari karena sangat terkesan, yaitu hadiah sandal jepit lengkap dengan ukiran nama peran Caca sebagai Yuni bersama Ronaldo Stockhorst. Sungguh sebuah fenomena yang tak biasa, mengingat peran Marshanda sebagai Yuni yang menjadi pelakor dalam rumah tangga Afifah yang lazimnya banyak mendapatkan reaksi gemas hingga benci. Tapi secara mengejutkan, alih-alih mendapatkan kecaman kebencian, Marshanda justru panen hadiah unik dan perhatian yang memancing haru. Banyak yang kirim hadiahnya tuh unik-unik banget, dari karangan bunga, gede-gede karangan bunga pakai tulisan thank you banget nih Orang Ketiga sudah membuat kita baper bla 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 bla. Terus udah gitu ada juga yang ngirim kue, ada juga yang ngirim figura foto, tapi fotonya tuh kayak udah terprint di figura kayu itu. Jadi unik-unik. Ada yang ngirim sendal jepit, tapi ada tulisannya Yuni, yang kaki kiri Yuni, kaki kanan Caca, kaki kiri Aris, kaki kanan Rio. Jadi hadiahnya tuh bener-bener unik-unik banget gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak ini so sweet banget, mereka segitunya terikat sama sinetron Orang Ketiga secara emosional gitu kan, sampai mereka mau ngasih hadiah yang unik-unik gitu. Thank you banget, hadiahnya kreatif banget, lain dari yang lain. Uniknya, jika Marshanda sukses mendapatkan perhatian dan kado manis dari fans, maka lain halnya dengan Faye Nabila. Faye yang sebelumnya banyak menuai fans simpati sebagai dancer cilik dan perannya dalam film, kini mendadak menuai badai kebencian karena memerankan sosok Rizka yang antagonis. Ironisnya, seolah tak cukup mendulang ujaran kebencian hingga ancaman di sosial media, di kehidupan nyata pun Faye kerap dibuat takut oleh sikap fans yang fanatik hingga meneriaki Faye di jalanan. Aku kayak sebenarnya sih perusak rumah tangga, tapi bukan pelakor sih, beda lagi. Kalau pelakor kan Mbak Yuni, aku yang ngerusak rumah tangganya gitu loh.
di lokasi syuting sih, karena aku lagi take di depan sana kan. Terus ada ibu-ibu lewat boncengan gitu sama bapaknya. Terus dia pas lewat langsung teriak gini, "Hei, itu kan Rizka yang jahat itu, Pak. Itu Rizka yang jahat," kayak gitu-gitu. Kayak maki-maki aku gitu. Aduh, padahal aku baik kok. Pernah sih kayak bilang, "Apaan sih, dasar kecil-kecil, licik." Terus ya pokoknya gitulah, parah, pengen aku gorok kalau ketemu Rizka gitu-gitu. Nggak aku tanggepin, aku langsung blok aja. Capek nanggepin satu-satu, nggak ada habisnya. Satu sisi aku tuh kayak bersyukur karena acting aku berhasil. Satu sisi kayak sebel gitu, kenapa sih sampai dibawa ke dunia nyata juga, itu kan cuma sinetron gitu. Ada juga yang sampai bilang kayak gini, "Rizka, tolong dong, kamu tuh jangan jahat-jahat, kamu terus bantuin bantuin Bu Afifah gini-gini." Terus dalam hati, lah emang saya penulis skenarionya, apa ya disuruh kayak gini. Jika Faye Nabila bahkan sampai diteriaki fans di lokasi syuting, maka yang terjadi dengan Anissa Aziza justru berbeda 180 derajat. Mengisi peran adik Afifah, kabarnya Anissa justru tengah menghindari keramaian karena diam-diam sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya dengan komika sekaligus penulis kondang Raditya Dika. Tak banyak yang tahu, Anissa konon bahkan telah menjalani sesi pemotretan pra-wedding dengan tema pengantin alam Minang bersama Dika secara rahasia. Ada apa dengan Anissa? Jika pernikahan adalah sebuah kabar bahagia yang layak dibagi, mengapa Anissa lebih senang merahasiakan persiapan bahkan tanggal pernikahannya pasca dilamar oleh Raditya Dika? Mungkinkah ini sinyal bahwa Anissa akan menggelar pesta pernikahan secara tertutup bersama Dika di tahun 2018 ini? Ya, pokoknya kalau untuk urusan itu kita sih tetap ngejalanin aja. Persiapan sih alhamdulillah lancar semuanya. Doain aja buat teman-teman. Tapi kalau untuk selebih-lebihnya sih kita lebih ke surprise sih. Pokoknya untuk tanggal apapun itu kita juga surprise sih, Mbak. Nanti deh pokoknya kalau ada kabar baik, insya Allah mudah-mudahan kita bersilaturahmi. Tak kalah menarik, bintang sinetron Anak Langit Sasa Alexa yang berperan sebagai Bude Mary menciptakan keseruan saat mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk suami tercinta. Lantas seperti apa aksi Sasa yang rela berjalan ke salah satu toko karena terjebak macet berjam-jam demi berburu keperluan kejutan ulang tahun suami tercinta? Sementara itu, seperti apa pula keseruan Sasa yang telah 5 tahun membina rumah tangga saat terjun langsung mendekor tempat kejutan ulang tahun suaminya. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini.